ketiban gajah kamu baru tahu. Diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Kamu baru tahu. Ini Dede buatin minuman coklat hangat, sensasi coklat Itali. Oh. Cobain ah. Oh. Sobri coba ya. Iya ah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ah? Coklatnya bikin rileks. Ah, udah, ini biar aja Dede rapihin. Udah nggak usah. Nah sini. Dede cantik, duduk aja, istirahat, ya. Kan capek baru pulang dari rumah emak, ya. Iya ah. Dede bahagia bisa jadi istri AA. AA teh selalu bisa memanjakan Dede. Dede juga pengen ngebahagiain AA. Tapi Dede teh nggak tahu gimana caranya. Dede cantik, dengerin Asobri. Dede cantik udah jadi istri Asobri. Itu aja udah ngebuat Asobri sangat bahagia. Maksud Dede teh bukan itu ah. Dede pengen bantuin AA cari uang. Dede nggak tega ngelihat AA kerja keras buat ngebahagiain Dede. Apa mungkin Dede berangkat jadi TKW ya, A? Saya berharap anak-anak muda yang sekolah tinggi seperti kamu, Indra, berjuang mempertahankan nilai-nilai budaya. Karena tanpa nilai-nilai itu, kita tidak punya jati diri bangsa. Kalau kita larut mengagumi bangsa lain, apalagi mengagumi yang buruk-buruknya, negara kita ini akan tenggelam, punah. Benar itu Pak Ustadz. Saya selalu betul. Tidak pernah saya salah. Opus ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Indranya jadi takut. Laki-laki harus terbiasa mendengar suara keras. Kalau begitu saja sudah ciut, bagaimana kalau dia menghadapi masalah yang lebih besar? Ucus teh udah dapat kambingnya. Tadi Akang udah ngasih uang DP 50%. Itu teh udah dimasak semua kambingnya? Udah, kita teh tinggal nambahin kue-kue sama makanan ringan pas nanti acara. Kira-kira
Cukup nggak ya 1 ekor kambingnya buat orang seciraos? Insya Allah cukup atuh Neng. Tapi kalau misalnya menurut Neng nggak cukup, kita tambahin aja lauknya, gimana? Iya nggak usah. Nanti malah jadi omongan kalau lauknya beda-beda. Mendingan kalau emang mau, potong kambingnya sekalian aja jadi 2. Neng, anak kita kan perempuan. Akekahannya teh cukup 1 ekor kambing. Neng jadi deg-degan, Kang. Deg-degan kenapa, Neng? Iya, anak kita kan perempuan. Jaganya teh pasti lebih repot daripada jagain anak laki-laki. Neng, anak laki-laki atau perempuan sama aja tanggung jawabnya. Nggak ada yang lebih berat atau lebih ringan. Tadi Neng teh denger anak-anak perempuan lewat depan rumah ngomongin soal haid. Ketiban gajah kamu baru tahu. Anak laki-laki atau perempuan sama aja tanggung jawabnya. Nggak ada yang lebih berat atau lebih ringan. Tadi Neng teh denger anak-anak perempuan lewat depan rumah ngomongin soal haid. Malah senyum-senyum. Ya lagian Neng mah, yang kayak gitu dipikirin. Namanya juga anak perempuan. Kalau udah waktunya haid pasti haid. Ya itu mah wajar atuh Neng, normal. Normal, wajar. Dari mana? Itu teh masih kecil anak-anaknya. Masa anak kecil udah ngomongin soal haid? Neng kan jadi khawatir. Gimana nanti sama anak kita? Tapi Akang mah gak khawatir. Neng kan akan selalu ada untuk mendampingi anak-anak. Kalau mereka punya masalah, mereka teh pasti ngomong sama Neng, ibunya. Ya wajar aja atuh Neng. Anak-anak perempuan di Ciraos ini teh selalu ngomongin haid sama teman-temannya. Karena mereka teh malu kalau ngomongin sama bapaknya mereka sendiri. Ini salah satu alasannya kenapa Akang teh nggak ngizinin Neng berangkat jadi TKW. Anak-anak, komunikasi kita dengan ibu dan bapak itu sangat penting. Jadi, kalian harus belajar untuk membicarakan hal apapun sama mereka. Ngobrol sama mereka. Nah, karena ibu kalian tidak ada di rumah, jadi kalian bisa ngobrol sama bapak. Bicarakan hal apapun sama bapak. Karena ibu dan bapak kita itu adalah orang yang paling mengerti bagaimana kita. Kalau masalahnya masalah pribadi, malu atuh Bu ngomong ke bapaknya. Iya Bu. Kalau kalian malu, kalian bisa menjadikan orang ketiga sebagai penengah. Misalnya, kalau kalian malu ngobrol sama bapak, kalian bisa menjadikan ibu atau Mas Suha atau juga orang lain yang dekat sama kalian untuk ngobrol sama kalian. Nah, nanti orang ketiga tersebut yang akan membicarakan masalah kalian dengan bapak. Ribet, Bu. Iya, Kau. Ribet. Hari Sabtu kita sudah mulai aktif mengadakan posyandu. Jadi Pak Hansip Adun dan juga Pak Hansip Irot, tolong bantu saya ya untuk menyiapkan berita ini. Siap, Bu Dokter. Pak Hansip, tolong koordinasikan dengan warga untuk membantu menyiapkan makanan buat anak-anak. Kita juga bisa mengaktifkan PKK, Pak Hansip. Iya, Bu Iin. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu Dokter. Gejala-gejala waktu Febri pertama kali haid teh gimana sih, Kum? Lupa saya Dan. Yang saya ingat saya saat itu panik lihat Febri berdarah. Saya juga panik Kum kalau ngeliat Jennifer berdarah. Kalau tahu tanda-tandanya kita nggak akan panik, Doy. Tanda-tanda apa Kang Dadang? Tanda-tanda itu tadi. Itu apa Kang Dadang? Ini saya lagi pusing Kang Dadang teh kalau ngomong yang jelas. Ya kamu konsultasilah sama dokter Clara dah. Aduh, nggak deh, Kum. Malu saya. Masa urusan haid tanya dokter. Daripada kamu stres, Dang.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali kamu. Kalian pada nggak ngucapin selamat? Saya dapat kerja loh. Alhamdulillah. Kerja apa? Supir angkot. Lusa udah mulai kerja. Dari mana ke mana? Cibatu Bogor. Jauh, Ceng. Ya emang sih, tapi ya udahlah, Kum. Yang penting saya bisa kasih lihat tanggung jawab saya terhadap Edward. Saya bisa nafkahin Edward.